Mohon siplah ini menjadi opsi pilihan, bukan satu-satunya. Karena apa? Ternyata melalui siplah ini ataupun e-commerce di platform-platform tertentu harga jauh lebih mahal. Jadi dengan tegas fraksi Partai Golkar menegaskan siplah hanya opsi. Saya dari fraksi Partai Golkar menghimbau dan meminta untuk sekian kalinya jangan membuat kebijakan baru buat peraturan perundang-undangannya. Jadi buatlah kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang masih ada, yang eksis. Tapi bukan membuat kebijakan baru, kemudian baru membuat peraturan perundang-undangannya. Jadi ini yang juga sering kali membuat kegaduhan di lapangan. Yang kedua, tadi jawaban, di halaman 6, bagus sudah direspon terkait dengan apa keinginan kita dari Komisi 10 terkait angka. Yang jadi masalahnya itu, kenapa kalau memang itu sudah dilaksanakan, kenapa itu dikeluarkan Permendikbud baru, kan itu jadi masalah. Seharusnya kalau itu berlangsung ya pakai Permendikbud yang lama saja, nggak usah pakai Permendikbud yang baru lagi. Yang kaitan itu, waktu pembahasan dikatakan ada yang belum terjawab karena kondisi lapangan realistis. Mohon siplah ini menjadi opsi pilihan, bukan satu-satunya. Karena apa? Ternyata melalui siplah ini ataupun e-commerce di platform-platform tertentu harga jauh lebih mahal. Dan kaitan dengan keinginan Pak Jokowi tentang pemulihan ekonomi nasional, tentu melalui program Dikbud yang ada, kalau kita pemberdayaan masyarakat ekonomi sekitar sekolah itu justru membantu. Nah ini kenyataannya kalau kita mengarahkan semua 267 ribu sekolah harus pakai siplah, itu juga terkait dengan koneksitas dan sebagainya yang juga harus dipertimbangkan kembali. Jadi dengan tegas fraksi Partai Golkar menegaskan siplah hanya opsi. Kedua, yang berkaitan tadi halaman 6 juga belum terjawab tentang pendidikan non formal. Karena tadi sisi kirinya poin 12 itu ada catatannya pendidikan non formal tapi belum direspon tentang pendidikan non formal. Ini kami harapkan karena juga masih dalam kaitannya dalam dunia pendidikan baik di dunia maupun di Indonesia dan termasuk di Undang-Undang Sidiknas kan pendidikan non formal masih bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional, tapi tidak disentuh di sini. Baik, soal penganggaran tadi sudah dijelasin pada halaman 7, terima kasih. Nanti kita cek prinsipnya. Yang BSNP, saya hanya berkomentar. Ini pembuatan tahun 2003, berarti situasi dan kondisi disesuaikan dengan 2003. Bu Catherine saya nggak ada. Bu Catherine, dasar peraturan pembuatan undang-undang itu ada 3, filosofi, sosiologis, dan yuridis. Jadi bukan saya tidak mengacu Undang-Undang 12 2011, tahun 2011, tapi ketika pembuatan ini undang-undang ini belum ada. Jadi alangkah naifnya kalau itu dikatakan seperti itu. Jadi secara akademis, Mas Menteri, saya sebagai anggota DPR RI yang juga punya hak politik masih belum bisa menerima konteks akademisnya. Politik nanti kita serahkan, tapi secara akademis, nalar saya belum bisa terima soal ini, karena pembahasannya itu 2003. Ya kan? Nah ini kan juga harus dicamkan. Sehingga memang tidak eksplisit BSNP tertulis. Kalau tertulis nanti di undang-undang yang lain, misalnya PGRI, di undang-undang guru dosen harus eksplisit tertulis dong PGRI. Berarti tidak boleh lagi namanya P2G, tidak boleh lagi namanya FGI, tidak boleh lagi namanya IGI. Karena eksplisit tertulis namanya PGRI kalau di undang-undang guru dosen. Termasuk organisasi-organisasi lain, misalnya kalau di undang-undang olahraga, KONI, POI, kalau eksplisit tertulis itu berarti tidak ada organisasi yang boleh selain itu.